Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Masih semangat belajar di rumah ya? Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai logaritma. Apa itu logaritma? Nah, bahan ajarnya bisa dibuka. Logaritma itu masih ada hubungannya dengan bentuk perpangkatan. Nah, di sini ada secara umum jika pangkat itu menuliskannya X sama dengan A pangkat N, maka logaritma dituliskan sebagai A log X sama dengan N, atau sebaliknya jika A log N sama A log X sama dengan N, maka bisa dituliskan sebagai bentuk pangkat X sama dengan A pangkat N. Ya, seperti itu ya. Definisi atau rumus umumnya ini. A log X sama dengan N bisa diubah menjadi X sama dengan A pangkat N. Oh iya, A untuk di dalam logaritma itu dinamakan bilangan pokok atau basis dengan syarat A-nya lebih dari 0. A tidak boleh sama dengan 1. Kemudian X-nya sama dengan numerus atau nilai yang dicari nilai logaritma. X lebih dari sama dengan 0. Kemudian N adalah hasil dari logaritma. Untuk selanjutnya, penulisan logaritma cukup dituliskan dengan log saja. Nah, kemudian cara membacanya. Cara membacanya bagaimana? Cara membacanya ada A log X dibaca logaritma X dengan basis A. Ya, seperti itu ya cara membaca yang benar, logaritma X dengan basis A. Nah, kemudian kita bisa melihat contoh menyatakan logaritma ke dalam bentuk pangkat dan sebaliknya, pangkat ke logaritma. Kita ambil contoh satu per satu. Contohnya kelihatan enggak ya itu? 1A. Jika ada 3 log 9 sama dengan 2, itu kan bentuk logaritma. Dinyatakan dalam bentuk pangkat, berarti menjadi 9 sama dengan 3 pangkat 2. Oke, 9 sama dengan 3 pangkat 2. Untuk yang sebaliknya, pangkat menjadi logaritma. Kita ambil contoh, soal nomor 2. 2A, 7 pangkat min 2. Masih ingat ya, kalau ada pangkat negatif di perpangkatan menjadi 1 per 7 pangkat 2 atau 1 per 49. Menjadi, kalau jadikan log, 7 pangkat min 2 sama dengan 1 per 49 menjadi 7 log 1 per 49 sama dengan min 2. Seperti itu ya. Mengubah logaritma menjadi pangkat. Contoh yang lain B, C bisa kalian baca sendiri-sendiri. Kita lanjutkan sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma ini tidak terlepas dari bentuk perpangkatan. Hampir sama dengan perpangkatan. Kalau perpangkatan, oke, karena ini invers dari perpangkatan. Sifat yang pertama. Untuk A lebih dari 0, A tidak boleh sama dengan 1. Ini sifatnya langsung ada 3 ya. A log A sama dengan 1, berarti jika sama hasilnya 1. Terus A log 1 sama dengan 0. Kemudian log 10 sama dengan 1. Buktinya mana? Buktinya di sini. Nah, kalau dijadikan bentuk pangkat dari A log A sama dengan 1, berarti A pangkat 1 sama dengan A. Maka A log A sama dengan 1. Masuk ya. Terus yang kedua, jika ada A pangkat 0 sama dengan 1, maka A log 1 sama dengan 0. Mengubah pangkat menjadi log menjadi pangkat, seperti yang tadi. Masuk? Oke, yang ketiga, bentuk khusus ini. Log 10. Logaritma dengan basisnya 10, tapi tak perlu ditulis. Numerusnya juga 10. Berarti kalau basis dan
numerusnya sama, hasilnya adalah 1. Ya, sifat yang pertama itu. Kemudian sifat yang kedua. Jika ada bentuk perkalian, kalau kemarin pangkat, untuk perkalian menjadi penjumlahan. Ini juga sama, logaritma ada perkalian menjadi penjumlahan. Yang semula logaritma ada 2, 3, 4, 5, berarti cukup menuliskannya logaritma menjadi 1 kali. Yang semula penjumlahan menjadi perkalian. Buktinya mana? Buktinya kalian bisa membacanya sendiri. Kalau penjumlahan menjadi perkalian, berarti kalau pengurangan menjadi pembagian. Nah, pintar. A log X dikurangi A log Y menjadi bentuk pembagian. X per Y yang dibagi itu yang numerusnya ya. Numerus itu angka di belakangnya, berarti X per Y. A log X-nya sama atau basisnya harus sama. Untuk sifat yang pertama dan kedua, ini basisnya harus seperti ini. A lebih dari 1, A lebih dari 0, A tidak boleh sama dengan 1, X dan Y lebih dari 0, A, X, Y anggota himpunan real. Buktinya mana? Ini. Lanjut ya. Sifat yang keempat. Nah, sekarang ada pangkat. A log X dipangkatkan N. N-nya di sini pindah ke depan menjadi pengali. N dikali A log X. Nah, buktinya mana? Buktinya di sini sudah ada. Bisa dibaca sendiri. Seperti itu ya. Kalau ada pangkat, pangkatnya pindah ke depan menjadi pengali, A log X-nya tetap. Oke. Terus masih ada hubungannya dengan sifat keempat. Sifat kelima, jika depan belakang ada pangkatnya. Kalau yang tadi belakang saja ada pangkatnya, sekarang yang depan ada pangkatnya, berarti menjadi, nah pangkatnya masih tetap pindah ke depan. Yang semula pangkatnya N saja, ini, terus depannya ada M, berarti N per M dikali A log X-nya tetap. Buktinya ini bisa dibaca sendiri. Nah, sekarang ada contoh soal menyederhanakan. Ini ada satu soal bisa menggunakan beberapa sifat, bisa menggunakan 1, 2, 3, 4, bahkan 5 sifat. Jadi kalian harus memahami sifatnya, tidak usah dihafalkan hurufnya, tetapi kita pahami saja. Kita bahas yang pertama, nomor 1A. Penjumlahan, di sini ada penjumlahan, pengurangan. Penjumlahan menjadi apa tadi? Penjumlahan menjadi perkalian. Kalau pengurangan menjadi pembagian. Oke. 6 kali 18 per 24. Bisa disederhanakan 6 dengan 27. Bentar. 6 18 per 27. Coret dengan siapa? Ini dibagi 9 dapat 2, dibagi 9 dapat 3. 6 bagi 3, 2 kali 2 4. Nah, ini 4. Karena kita mau menghilangkan logaritma, maka 4-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Ada pangkat, pangkatnya pindah ke depan. Ya, pangkatnya pindah ke depan. Tadi kalau ada sifat yang pertama, ada bilangan yang sama antara basis dengan numerusnya, berarti hasilnya adalah 1. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, berarti soal nomor 1A hasilnya adalah 2. B dan C bisa dibaca sendiri. Seperti itu. Oke. Terus sifat yang selanjutnya, sifat ke-6. Nah, lumayan. A
log X menjadi pembagian log X per log A. Ini A ya harusnya ya. Yang bawah itu A. Berarti log X per log A. Di bahan ajar kalian bisa diubah. Berarti menjadi P log X per P log A. Nah, X dibagi dengan A. Lah ini ada hurufnya P. P itu terserah, tapi disesuaikan dengan soalnya. Atau bisa juga menjadi A log X itu diubah menjadi 1 per, tetapi dibalik posisi X dengan A-nya. Menjadi 1 per X log A. Buktinya sudah ada di sini. Ya. Kemudian sifat yang ke-7. Bentuknya perkalian. Apakah ada huruf yang sama? Ada. Huruf yang sama mana? Huruf yang sama adalah X. Berarti yang sama menghilang menjadi A log Y. Nah, buktinya di sini. Oke. Kemudian sifat yang ke-8. Jika ada A pangkat A log X, yang sama hurufnya adalah A. Berarti hasilnya langsung X. Nah, terus sifat yang ke-9. Tapi ini jarang digunakan sih, tidak apa-apa sebagai pengetahuan saja. Jika ada A pangkat N, A log X menjadi X pangkat N. Seperti itu ya. Kemudian kita bahas contoh nomor berapa ya? Lumayan, nomor 1. Jika diketahui ini, soal nomor 1, diketahui 2 log 3 dan 3 log 5. Nyatakan 12 log 30 ke dalam bentuk A dan B. A dan B itu siapa? 2 log 3 dan 3 log 5. Berarti ini menggunakan beberapa sifat. Kita tulis dulu yang mau kita ubah. Berarti 12 log 30. 12 log 30 menjadi menggunakan sifat yang ke-6, yaitu menjadi log 30 per log 12. Nah, bilangan pokoknya ini kita mau pilih berapa? Terserah. Kita mau pilih berapa itu disesuaikan dengan soal. Bisa angka 2, bisa angka 3. Bisa menggunakan angka 2, nanti dicoba apakah hasilnya sama. Harusnya hasilnya sama. Jika tidak bisa menggunakan basis 2, maka kita menggunakan basis 3. Kalau yang atas 3, yang bawah 3. Sama ya. Tidak boleh beda. Terus lanjut 30. Di sini 30-nya harus diubah dalam angka 2, 3, dan 5. Berarti perkalian, dibuat perkalian berapa? 5 kali 6. Loh, 6 di sini tidak ada. Oke, 6-nya kita nanti ubah menjadi 3 kali 2. Perkalian menjadi bentuk penjumlahan. Yang bawah juga 4 kali 5. 4 kali 3, maaf. Sama dengan 12. Terus kalau sudah 3 log 5 kita ubah menjadi, 3 log 5 menjadi B. B yang mana? Di atas diketahui. Terus 3 log 2, 3 log 2. 3 log 2 diketahui, 2 log 3 itu A. Berarti 3 log 2 1 per A. Seperti itu ya. Nah, jika ada huruf yang sama, maka hasilnya adalah 1. Kemudian diselesaikan penjumlahan, pengurangan, ada pecahan, jangan lupa. Kemudian hasilnya seperti ini. Jika masih ada kesulitan, nanti bisa kita diskusikan di komen Teams. Oke ya. Tambah satu lagi untuk yang perkalian. Nah, yang A. 2 log 25, 3 log 8, 5 log 9. Apakah ada angka yang kira-kira bisa kita samakan? 25 dengan 5. Terus 8 dengan 2. Kemudian 3 dengan 9.
kita nanti bisa bolak-balik perkalian, bisa berlaku bolak-balik ya. Oke, kita ubah dulu. 2 log 25 menjadi 5 pangkat 2. Terus 8 berarti 2 pangkat 3. 9 berarti 3 pangkat 2. Pangkatnya semua kita pindahkan ke depan. 2, 3, 2 lagi. Kita jadikan 1. Kemudian yang sama kita bolak-balik biar bisa menghilang. Yang sama yang mana? Yang sama 5 dengan 5. Kita posisikan, kita balik posisinya. Berarti 2 log 5 dengan 5 log 3. Terus ini yang tengah taruh di belakang. Adakah huruf yang sama? Ada. Berarti sisanya tinggal 2 log 2. 2 log 2 hasilnya berapa kalau sama? 1. Nah, seperti itu. Berarti 12 kali 1 sama dengan 12. Itu adalah contoh soal nomor 2. Nah, untuk lebih mantapnya, untuk lebih kalian matang dalam memahami soal logaritma, maka kita perlu latihan. Oke, untuk absensi kalian bisa kerjakan soal nomor 1A, kemudian soal nomor 2A, kemudian soal nomor 4B, soal nomor mana ya? Soal nomor 5B. Nah, berarti 1A, 2A, 4B, 5B. Untuk absensi hari ini silahkan fotokan hasilnya di komen tim. Begitu ya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat komen tim. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi dalam kesempatan berikutnya. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.